Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan kiranya senantiasa menopang, memberkati, dan menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada dan bagaimanapun kondisi saudara pada hari ini. Di bulan Juli ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga. Dan di dalam pertemuan pertama ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 25, Kejadian pasal yang ke-27, dan kita akan memperhatikan, dan di dalam renungan kita hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang keluarga yang bernama Ishak dan Ribka. Saudara-saudara, keluarga Ishak dan Ribka itu dimulai di dalam Kejadian pasal yang ke-24, 25, 27, dan juga di pasal-pasal yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keluarga ini perlu kita pelajari, perlu kita renungkan agar kita menjadi keluarga-keluarga yang bisa mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada sepasang suami istri bernama Les and Leslie Perrott. Di dalam bukunya yang berjudul yaitu Ketika Hal-hal yang Buruk Terjadi di dalam Pernikahan yang Baik, When Bad Things Happens to Good Marriage, dia berkata bahwa setiap pernikahan itu baik pada mulanya, tetapi untuk mempertahankan yang baik itu tidak mudah, karena butuh komitmen dan kerjasama antar suami istri. Perhatikan kalimat dari Les and Leslie ini bahwa setiap keluarga dimulai, setiap pernikahan itu baik pada mulanya. Saudara, apa yang dimaksud dengan baik oleh Les and Leslie ini? Yang dimaksud dengan baik menurut Les dan Leslie Perrott ini adalah bahwa setiap pernikahan selalu dibangun di atas dasar cinta. Dan pernikahan yang tidak dibangun di atas dasar cinta tidak akan bertahan lama. Mungkin ada orang yang menikah bukan karena cinta, tapi karena hal yang lain. Dan pernikahan mereka awet sampai maut memisahkan. Tanpa cinta tidak ada pesta pernikahan. Dan cintalah yang memastikan setiap pernikahan itu baik pada mulanya. Lalu kemudian Les dan Leslie Perrott mengatakan lebih lanjut bahwa tetapi cepat atau lambat setiap pernikahan yang baik akan terbentur dengan hal-hal yang buruk. Dan ketika itulah setiap pasangan akan jujur menemukan bahwa cinta seberapa baik pun tidak pernah cukup kuat untuk mempertahankan pernikahan. Saudara-saudara, setiap pernikahan dibangun di atas dasar cinta. Tetapi cepat atau lambat setiap pernikahan yang baik akan terbentur dengan hal-hal yang buruk. Dan ketika itulah setiap pasangan yang jujur akan menemukan bahwa cinta seberapa baik pun tidak pernah cukup kuat untuk mempertahankan pernikahan. Itulah sebabnya banyak terjadi perceraian di dalam kehidupan kita yang bisa kita perhatikan di sekitar kita, termasuk pernikahan-pernikahan orang yang katanya mengenal Tuhan atau keluarga Kristen. Saudara-saudara, pernikahan yang baik harus dibangun bukan saja di atas cinta,
tetapi juga harus dibangun oleh kemampuan dua pribadi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal yang buruk. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang harmonis itu banyak. Dan keluarga yang harmonis tidak hanya dimiliki oleh keluarga Kristen, tetapi milik semua orang. Keluarga harmonis bisa dibangun oleh siapa saja, dan celakanya banyak keluarga Kristen yang tidak harmonis dan banyak keluarga non-Kristen yang harmonis. Nah, saudara-saudara, mestinya keluarga yang mengatakan keluarga yang mengenal Tuhan mestinya jauh lebih harmonis daripada yang katanya tidak mengenal Tuhan. Tetapi fakta membuktikan bahwa banyak keluarga non-Kristen lebih harmonis daripada keluarga Kristen. Dan untuk membangun keluarga yang harmonis dibutuhkan kerja sama dan kerja keras dari dua pribadi, yaitu suami, istri, bahkan juga anak-anak. Nah, saudara, jikalau salah satu pihak, baik itu suami atau istri, tidak bisa bekerja sama atau gagal menjalankan fungsinya di dalam keluarga, maka bisa dipastikan bahwa keluarga itu akan muncul konflik. Jika seorang suami tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang suami bagi keluarganya, maka akan muncul masalah. Demikian juga jika seorang istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang istri, maka keluarga itu juga akan terasa berat untuk dijalani. Itulah sebabnya suami dan istri harus bekerja sama, dan bekerja bukan hanya sama, bekerja keras untuk menjalankan fungsinya masing-masing agar keluarga tersebut berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan pada akhirnya mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita perhatikan keluarga Ishak dan Ribka. Keluarga Ishak dan Ribka dimulai dengan hal yang sangat baik dan dengan latar belakang yang sangat bahagia sebenarnya. Namun, saudara, dalam perjalanannya kita melihat bahwa terjadi konflik antara anak pertama dengan anak kedua, serta menyeret kedua orang tuanya di dalam konflik. Di dalam Kejadian pasal 24, kita melihat kisah perjalanan cinta dan pernikahan Ishak dan Ribka. Ribka dan Ishak menikah tentu atas dasar cinta. Walaupun saudara sekalian, Abraham meminta hambanya untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak dari kalangan keluarganya. Tetapi saudara, setelah Ishak dan Ribka bertemu, dikatakan mereka saling mencintai. Dikatakan mereka saling mencintai, itu artinya bahwa keluarga mereka bukan hanya sekedar dipertemukan oleh orang tuanya, tetapi juga setelah dipertemukan ada dasar cinta di dalam keluarga mereka. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 25 kita menemukan bahwa keluarga mereka dianugerahkan anak kembar oleh Tuhan. Ini keluarga tentulah keluarga yang bahagia, saudara. Dimulai dengan cinta, setelah mereka menikah, lalu kemudian dalam waktu Tuhan, kemudian mereka memiliki anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kembar lagi, saudara. Bukankah itu ada satu kebahagiaan yang melengkapi cinta mereka? Namun saudara, di dalam Kejadian pasal 27, kita menemukan ada konflik, ada penipuan, ada dendam antara anggota keluarga. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keluarga Ishak dan Ribka dimulai dengan hal yang sangat baik.
Latar belakang keluarga Ishak pun tidak diragukan lagi, yaitu ia adalah anak Abraham, bapa orang beriman. Sementara Ribka adalah seorang anak perempuan yang baik, yang rajin, yang suka menolong, dan yang taat. Intinya, Ishak mendapatkan istri yang punya karakter yang baik, dan Ribka mendapatkan seorang suami yang taat dan takut Tuhan. Dan ini adalah keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, keluarga mereka dibangun dengan hal yang baik. Dan kedua pribadi ini juga adalah orang yang baik dan orang yang rohani. Tetapi dalam perjalanannya, keluarga ini justru muncul ketidakharmonisan yang mengarah kepada kehancuran. Dalam keluarga Ishak dan Ribka terjadi. Ishak dan Ribka masing-masing memiliki anak favoritnya. Ishak sayang kepada Esau, sementara Ribka sayang kepada Yakub. Itu artinya mereka suami istri tidak mempunyai kesatuan hati di dalam mendidik dan membesarkan anak mereka. Di dalam keluarga Ribka dan Ishak, kita menemukan seorang suami yang tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang sebagaimana seharusnya. Dan kita juga menemukan seorang istri yang berani bertindak di belakang suaminya dan mengajarkan anaknya yang bernama Yakub untuk menipu ayahnya sendiri. Seorang anak yang berani, kita juga menemukan di dalam keluarga ini seorang anak yang berani menipu ayahnya atas anjuran ibunya. Artinya Yakub tidak punya rasa hormat kepada ayahnya. Dan dua anak kandung yang saling bersaing dan mendendam. Esau tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, Yakub tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayah. Akibatnya Esau lebih suka berada di luar rumah dan bekerja sebagai pemburu. Sementara Yakub anak rumahan. Mereka berdua sebagai saudara kembar tetapi tidak akur. Saudara, mengapa terjadi ketidakakuran di dalam keluarga Ishak dan Ribka ini? Nah, saudara sekalian, ada dua alasan. Alasan yang pertama di dalam bagian ini saya ingin bahas adalah karena komunikasi yang tidak beres di dalam kehidupan keluarga mereka. Ada komunikasi yang tidak baik, ada komunikasi yang tidak sehat yang terjadi di dalam keluarga mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, komunikasi menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan, baik dalam keluarga, dalam berkomunitas, dalam gereja, dalam bermasyarakat, komunitas apapun. Komunikasi itu sangatlah penting. Jika salah berkomunikasi, maka akan terjadi kesalahpahaman dan konflik. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang penulis buku bernama Gary Chapman, dalam bukunya 5 Tanda Keluarga yang Mantap, dia mengatakan bahwa salah satu tanda keluarga yang mantap, harmonis, dan berfungsi dengan baik adalah adanya keakraban antara suami, istri, dan anak-anak. Ciri keluarga yang mantap adalah adanya keakraban. Dan proses keakraban terjadi ketika ada komunikasi yang sehat antara suami, istri, dan anak-anak. Namun saudara, komunikasi ini tidak ada di dalam keluarga Ishak maupun Ribka. Malah komunikasi mereka cenderung tidak sehat dan merusak. Segala masalah bisa diselesaikan jika ada komunikasi yang baik dan sehat. Tetapi jika komunikasinya tidak baik dan tidak sehat, apapun bisa menjadi masalah. Dan itulah yang terjadi kepada Ribka, saudara-saudara. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 25 ayat 22 berkata begini. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup?
Perhatikan saudara cara bagaimana Ribka mengungkapkan isi hatinya kepada suaminya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Saudara, istilah bertolak-tolakan di dalam terjemahan NIV artinya adalah saling dorong-mendorong. Ini anak kembar yang bandel, masih di dalam rahim mamanya. Mereka itu dikatakan sudah saling dorong-mendorong. Mereka sudah berantam di dalam rahim ibunya. Dan hal ini mendatangkan rasa sakit yang luar biasa pada Ribka. Ketika ia merasakan kesakitan itu, Ribka berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Saudara, Tuhan sudah memberikan anak kembar kepadanya. Dan ketika anak kembar itu mendatangkan sakit di dalam rahimnya, karena bertolak-tolakan atau saling mendorong, dia justru berkata, buat apa aku hidup kalau begini keadaannya? Saudara, perhatikan cara dia menyampaikan isi hatinya seperti itu. Lalu kemudian setelah anaknya dewasa, Esau anak sulungnya menikah dengan perempuan Het, yaitu perempuan yang bukan sebangsa dengan mereka, yaitu non-Israel. Dan perempuan itu menjadi menantu yang tidak baik bagi keluarga Ishak dan Ribka. Lalu kemudian Ribka juga berkata kepada suaminya. Dia katakan di dalam Kejadian pasal 27 ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saudara, perhatikan gaya komunikasi Ribka yang kedua kalinya. Waktu mengandung, anaknya saling mendorong. Jika demikian halnya, untuk apa aku hidup? Apa hidup kalau begini keadaannya? Dan setelah anaknya dewasa, yaitu dalam hal ini Esau, menikah dengan orang non-Israel, dan kemudian dia berkata, jikalau Yakub juga menikah dengan orang seperti perempuan Het itu, untuk apa atau apa gunanya aku hidup lagi? Saudara, Ribka adalah tipe manusia yang suka menyalahkan orang lain, suka mengeluh, suka mengomel, dan suka menanggapi masalah secara negatif, sehingga membuat orang lain merasa frustasi menghadapinya. Bukankah sebagai seorang ibu dia mempunyai sumbangsi atas kenakalan Esau yang mengambil istri dari perempuan Het itu? Esau adalah anaknya, tetapi Esau justru tidak merasakan bimbingan seorang ibu atas dirinya. Dan ketika Esau mengambil istri yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia memberikan kata-kata menyalahkan, memberikan respon negatif. Dia mengeluh dan dia berkata, untuk apa aku hidup kalau Yakub pun akan berlaku seperti Esau? Lalu bagaimana dengan Ishak sebagai seorang suami ketika situasi yang dihadapi keluarganya? Saudara, saya memperhatikan bahwa Ishak ini kelihatannya tipe suami yang tidak mau tahu urusan keluarga. Kelihatannya dia adalah orang yang cuek dan masa bodoh dengan urusan keluarga. Ishak terkesan sebagai suami yang pendiam, tidak bisa memimpin keluarganya. Dan tidak heran jika kedua anaknya tidak akur dan saling curiga. Nah, saudara-saudara, inilah pelajaran dari keluarga Ishak dan Ribka, yaitu komunikasi yang tidak sehat, komunikasi yang tidak saling membangun,
tetapi komunikasi yang justru saling mematikan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Sebagai suami, apakah saudara sudah berfungsi dengan benar sebagai pembimbing bagi keluarga? Sebagai mama, apakah saudara sudah menjadi mama yang mengayomi, yang mendukung, yang mensupport, yang menyebarkan aura positif? Atau sebaliknya, saudara menjadi mama yang suka mengeluh, menyalahkan anak, menyalahkan suami, menyalahkan orang lain, dan seringkali memberikan respon negatif terhadap segala hal yang terjadi dalam hidup keluarga saudara. Dan sebagai papa, apakah saudara sudah memberikan bimbingan yang benar kepada anak-anakmu, dan atau Anda adalah tipe suami yang cuek dan masa bodoh terhadap permasalahan keluarga? Dan bagaimana saudara berkomunikasi di dalam keluarga terhadap pasangan kita dan anak-anak kita? Apakah komunikasi kita ini membangun anggota keluarga atau menjatuhkan? Nah, saudara, mari kita belajar ya. Ketika saya membahas keluarga Ishak dan Ribka ini, saudara, saya tidak berperan sebagai hakim yang menghakimi Ishak atau Ribka. Tetapi Alkitab memaparkan fakta yang jelas tentang keluarga Ishak dan Ribka ini. Dan keluarga ini kita melihat, saudara, satu hal, yaitu salah satu kegagalan atau salah satu kesalahan. Tadi saya bilang ada dua kesalahan yang akan kita sambung di minggu depan. Tapi satu kesalahan yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, Alkitab memberikan fakta yang sangat jelas di dalam hidup kita tentang tokoh-tokoh Alkitab, agar kita belajar dari mereka, supaya keluarga kita atau supaya diri kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka adalah manusia, kita juga manusia. Kita belajar dari kegagalan mereka agar kita tidak gagal. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua agar kita menjadi suami atau istri yang membangun komunikasi yang sehat terhadap pasangan kita, terhadap anggota keluarga kita. Bukan komunikasi yang tidak membangun, yang tidak sehat. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar Tuhan, ketika kami membahas kisah Ishak dan Ribka yang Tuhan paparkan melalui kitab suci tentang cerminan keluarga mereka, kami sadar kami tidak lebih baik dari mereka. Tapi biarlah Tuhan kami boleh belajar dari apa yang terjadi di dalam keluarga Ishak dan Ribka, yaitu salah satu kesalahan yang membuat keluarganya seperti berada menuju kepada kerusakan adalah karena komunikasi yang tidak sehat. Tuhan, kami berdoa agar kami di dalam keluarga belajar untuk membangun komunikasi yang sehat terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap siapapun. Kami belajar untuk membangun komunikasi yang baik dan sehat, yang membangun, yang positif. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai, memberkati, melindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.